1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok hambatan dan arus listrik akan menyampaikan materi hambatan dan arus listrik, di mana pada kelompok ini terdapat saya sendiri, ada juga Divero, dan yang terakhir itu ada Dendi. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arus listrik. Yaitu poin pertama, arus listrik didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewatinya tiap satuan waktu pada suatu titik. Arus listrik rata-rata didefinisikan sebagai I sama dengan delta Q per delta T. Poin kedua, muatan listrik mengalir karena ada beda potensial. Poin ketiga, satuan arus listrik dalam satuan internasional adalah ampere atau A atau coulomb per second. Baik, silahkan selanjutnya Mas Dendi Motor. Oke, selanjutnya adalah arah arus. Sumber tegangan akan memberikan beda potensial listrik di antara ujung-ujung loop yang dihubungkan ke terminal sumber tegangan. Sumber tegangan kemudian menghasilkan medan listrik dalam loop dari terminal ke terminal, dan medan ini menyebabkan muatan bergerak mengelilingi loop. Pergerakan muatan arus bisa disebut dengan I. Seperti gambar di bawah ini, ada arusnya, yaitu dari sumber yang positif menuju ke yang negatif. Densitas arus, garis-garis aliran mempresentasikan densitas arus dalam aliran muatan yang melalui suatu konduktor yang menyempit, di mana terdapat pada gambar di sebelah ini ada sebuah gambar yang mempresentasikan sebuah nampan yang dari lebar menuju sempit. Untuk mendeskripsikan aliran ini, kita dapat menggunakan densitas arus atau vektor J yang memiliki arah yang sama dengan kecepatan muatan yang bergerak jika muatan tersebut positif dan arah yang berlawanan jika muatan tersebut negatif. Jumlah arus yang melalui J vektor titik dA vektor, di mana dA vektor adalah vektor luas dari elemen tersebut yang tegak lurus terhadap elemen. Arus total yang melalui permukaan menjadi I sama dengan integral J vektor titik dA vektor. Oke, selanjutnya Mas Vero Marbot. Baik, terima kasih Mas Mas Isman Pangrok. Di sini saya akan menjelaskan jika arus sama atau seragam di seluruh permukaan dan paralel dengan dA vektor, maka J vektor juga seragam dan persamaan kemudian menjadi I vektor J kali dA sama dengan J integral dA sama dengan JA. J sama dengan I per A. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dendi Pangrok. Terima kasih Mas Vero. Arus listrik dan gerak muatan atau tinjauan mikroskopis. Besarnya muatan listrik terkuantisasi yang merupakan kelipatan bulat dari muatan elektron. Arus listrik mempunyai sifat gerakan muatan-muatan. Listriknya mengalir dengan kecepatan hanyut.
atau drive velocity dalam konduktor. Meskipun arus listrik merupakan aliran muatan yang bergerak, tetapi tidak semua muatan yang bergerak mengandung arus listrik. Jika akan terdapat arus listrik yang melalui suatu permukaan, pasti akan ada aliran neto muatan yang melalui permukaan tersebut. Oke, selanjutnya. Laju hanyut. N sama dengan jumlah muatan E per satuan volume. Q sama dengan NE, A, D sama dengan total muatan bergerak dalam panjang D dalam konduktor. T sama dengan D per VD sama dengan waktu untuk muatan melewati titik pengukuran. A adalah luasan, D adalah jarak, VD adalah kecepatan drift atau velocity drift. Di sini sudah ada penampang dan di mana bulatan ini itu adalah VD atau velocity drift, dan jarak dari sini dari isian velocity drift ini ialah D atau jarak yang dirumuskan. I sama dengan Q per T sama dengan NEAD per D per VD, yang disederhanakan menjadi I sama dengan NEAVD. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Vero. Baik, terima kasih Mas Isman Karbit. Di sini saya akan menjelaskan tentang laju hanyut. Nah, poin pertama, untuk mencari VD, kita mendapatkan VD sama dengan I per N A E sama dengan J per NE. Poin kedua, atau dalam bentuk vektor, J vektor sama dengan dalam kurung NE V vektor D. Di sini hasil kali NE adalah densitas muatan pembawa. Untuk pembawa positif, NE adalah positif dan memprediksi bahwa J vektor dan V vektor D memiliki arah yang berlawanan. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke Mas Dendi Karbit. Terima kasih Mas Vero Bengkel. Resistansi atau hambatan. Hambatan arus listrik yang mengalir pada dua titik suatu konduktor ditentukan dengan cara mengukur beda potensial di antara titik-titik tersebut dan mengukur arus I yang mengalir. Hambatan R kemudian dinyatakan dengan R sama dengan V per I, dengan V adalah tegangan dan I adalah arusnya. Sebuah konduktor yang fungsinya dalam rangkaian adalah untuk memberikan hambatan tertentu disebut dengan resistor. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada resistor. Sebagian besar rangkaian listrik menggunakan elemen rangkaian yang disebut resistor untuk mengontrol arus di berbagai bagian rangkaian. Nah, ini adalah gambar dari resistor tersebut. Di sini ada dua resistor, di mana yang salah satunya memiliki 4 cincin dan yang satunya memiliki 5 cincin. Resistor dapat dibangun menjadi chip sirkuit terintegrasi. Nilai resistor biasanya ditunjukkan oleh pita warna. Dua pita pertama memberikan 2 digit pertama pada nilai resistansi, pita ketiga melambangkan pangkat 10 untuk pita pengali, pita terakhir adalah pita toleransi. Oke, selanjutnya saya serahkan pada Mas Vero Bengkel. Terima kasih Mas Isman Radiator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kode warna resistor. Ya, itu bisa kode warna itu hitam. Jika berada di cincin 1 itu menunjukkan angka 0. Jika berada ke cincin 2 itu 0. Jika cincin 3 0. Nah, cincin 4 ini untuk menjelaskan kelipatan nolnya. Dan untuk cincin 5 ini biasanya untuk toleransi. Dan selanjutnya ya bisa dilihat kalau coklat itu cincin satunya boleh 1, cincin 2-nya 1,
1, tempatnya ikatan 10, dan resistansinya 1%, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dendi Radiator. Silakan. Oke, terima kasih Mas Vero. Untuk selanjutnya adalah resistivitas dan konduktivitas. Resistivitas merupakan sifat suatu material dalam menahan arus listrik sehingga besarannya tergantung jenis materialnya. Resistivitas bisa didefinisikan sebagai Rho sama dengan E/J. Persamaan di atas hanya berlaku untuk material isotropik, yaitu material yang properti listriknya sama di semua arah. Sedangkan konduktivitas adalah kebalikan dari resistivitas yang dinyatakan dengan sigma sama dengan 1/ρ. Konduktivitas listrik sendiri diartikan sebagai kemampuan bahan dalam menghantarkan arus listrik. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan resistansi. Resistansi kawat penghantar diketahui sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang lintang. Atau dengan rumusnya R sama dengan Rho L/A. Persamaan di atas hanya dapat diterapkan untuk konduktor isotropik homogen berpenampang seragam. Kuantitas makroskopik V, I, dan R adalah yang paling diperhatikan ketika melakukan pengukuran listrik pada konduktor tertentu. Kuantitas mikroskopik E, J, dan Rho ketika akan melihat sifat mendasar dari material. Oke, selanjutnya Mas Vero karburator. Terima kasih Mas Isman Tambak. Di sini saya akan menjelaskan nilai resistivitas dan koefisien suhunya benda. Bisa dilihat, jika silver itu hambatannya 1,59 kali 10 pangkat min 8. Nah, koefisien suhu hambatannya atau bisa disebut dengan alfa atau dalam kurung derajat Celcius pangkat min 1, yaitu 3,8 kali 10 pangkat min 3, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Nih. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dendi Tambak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bro. Variasi suhu resistivitas. Hubungan antara suhu dan resistivitas untuk tembaga atau untuk logam pada umumnya cukup linear dengan rentang temperatur yang agak luas. Pendekatan empiris yang dilakukan adalah Rho dikurangi Rho 0 sama dengan Rho 0 alfa di dalam kurung T dikurangi T0. Kuantitas alfa disebut koefisien suhu dari resistivitas. Rho 0 sama dengan Rho 0 sendiri adalah hambatan jenis pada temperatur acuan T0. Misalnya pada temperatur ruang. Untuk alfa sendiri adalah koefisien temperatur resistivitas. Selanjutnya, Mas Isman. Hukum Ohm merupakan penegasan bahwa arus yang melalui suatu piranti selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan pada piranti tersebut. Suatu piranti konduksi mematuhi hukum Ohm ketika resistansi piranti ini tidak bergantung pada nilai dan polaritas serta beda potensial yang diterapkan. Material seperti ini, seperti kebanyakan logam, disebut material ohmik. Untuk material ohmik, tegangan yang jatuh pada suatu segmen sebanding dengan arus. Sini ada rumus V sama dengan I kali R konstan, di mana V adalah volt atau tegangan, I itu arus dengan satuannya ampere, dan R sendiri itu dari resistansi dengan satuannya ohm. Oke, selanjutnya Mas Vero injeksi. Baik,
Terima kasih, Mas Isman Knalpot. Di sini saya akan menjelaskan seputar hukum Ohm. Nah, untuk poin pertama, untuk material non-ohmik perbandingan V per I bergantung pada arus. Sehingga arus tidak sebanding dengan beda potensial. Poin kedua, untuk non-ohmik resistansi R bergantung pada arus. Sehingga arus tidak sebanding dengan beda potensial. Poin ketiga, material ohmik hubungannya linear seperti terlihat pada kurva. Ini bisa dari samping. Nilai R sama dengan V per I tidak bergantung pada I. Ingat, tidak bergantung pada I. Nah, tetapi pada non-ohmik hubungannya tidak linear. Dan R sama dengan V per I bergantung pada I. Nah, kebalikannya dari material ohmik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini Mas Dendi Knalpot, silakan. Terima kasih Mas Vero Kuli. Selanjutnya adalah daya listrik. Daya listrik berkaitan dengan komponen rangkaian yang menggambarkan besarnya laju energi listrik yang menggerakkan muatan ke bentuk lain. Misalnya energi panas, mekanik, atau energi yang tersimpan dalam medan listrik. Persamaan untuk daya adalah P sama dengan I kali V. Sama dengan I dalam kurung V berganti menjadi I kali R sama dengan I kuadrat R. Proses irreversibel atau tidak dapat kembali. Proses irreversibel daya dapat ditentukan dengan menerapkan hukum Ohm. Untuk P atau dayanya sendiri sama dengan I kali V. Sama dengan V per R kali V. V per R-nya berasal dari I menjadi V kuadrat per R. Oke, selanjutnya. Oke, daya pada rangkaian listrik. Saat muatan bergerak dari A ke B, energi potensial listrik sistem meningkat Q delta V. Di sini dari A menuju ke B. Energi kimia dalam baterai harus berkurang dengan jumlah yang sama. Energi potensial listrik ini diubah menjadi energi internal pasa resistor, sebanding dengan peningkatan gerakan getar atom dan resistor. Nah, di sini sudah ada gambar dari rangkaian listrik. Oke, selanjutnya Mas Vero. Baik, terima kasih Yung Isman. Di sini saya akan menjelaskan soal contoh soal ya, contoh ya. 1. Muatan listrik sebanyak 1 kolom melewati kawat konduktor selama 1 second. Besar arus listrik adalah pembahasan. Diketahui Q sama dengan 1 kolom, T sama dengan 1 second. Nah, sedangkan yang ditanyakan ini adalah I berapa? Jawabnya adalah dengan I sama dengan Q per T, I sama dengan 1 per 1, I sama dengan 1 ampere. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yung Dendi. Silakan. Terima kasih Yung. Soal nomor 2 adalah suatu peralatan listrik dihubungkan dengan sumber listrik 30 volt dan dilalui arus listrik sebesar 2 ampere. Tentukan hambatan listrik peralatan tersebut. Pembahasannya diketahui tegangannya adalah 30 volt dan arusnya adalah 2 ampere. Yang ditanya adalah hambatan. Jadi hambatan sendiri memiliki rumus V per I. V-nya 30 dan I-nya 2. Jadi 30 dibagi 2 menjadi 15 ohm. Oke. Oke, sudah sampai di ujung
pemberian materi pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama dan mohon maaf jika memang banyak sekali kurangnya, tidak ada kelebihannya. Tapi sungguhnya orang yang menerima kekurangan tidak akan mendapatkan kelebihan. Terima kasih dari Amin. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.